salam unggul untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Miss Nita dalam pembelajaran tematik hari ini. Kita sudah masuk subtema yang terakhir. Subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, Miss berharap anak-anak semua sudah menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Dan jangan lupa untuk menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Karena hari ini akan ada banyak hal yang akan anak-anak ketahui tentang hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, khususnya di provinsi kita, Nusa Tenggara Timur. Dan anak-anak, hari ini Miss akan mengajarkan bagaimana cara mudah menghafal ibu kota negara-negara di ASEAN dan juga mata uang negara-negara di ASEAN dengan menggunakan lagu. Penasaran? Karena itu, jangan lupa simak terus video ini sampai selesai dan pastikan kalian mampu untuk menguasai semua materi yang akan disampaikan hari ini. Selamat belajar untuk semuanya. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat bukan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di provinsi kita, Nusa Tenggara Timur, yaitu komodo. Ada sebuah berita tentang komodo yang akan Miss sampaikan kepada anak-anak hari ini, yaitu tentang pembangunan Jurassic Park di Taman Nasional Pulau Komodo di Pulau Rinca. Anak-anak, pembangunan Jurassic Park di Taman Nasional Pulau Komodo Pulau Rinca rupanya mendapatkan tantangan dari salah satu badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNESCO, bahwa pembangunan ini dikhawatirkan akan mengancam ekonomi masyarakat dan juga mengancam habitat komodo serta keselamatan hidup komodo yang merupakan hewan langka. Pada bulan Juli yang lalu, pejabat Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni UNESCO, mengatakan dalam konferensi Komite Warisan Dunia bahwa proyek tersebut memerlukan penilaian dampak lingkungan baru terkait masalah penangkapan ikan ilegal dan potensi resiko terhadap habitat alami komodo. Namun, pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan fasilitas wilayah yang dijuluki Jurassic Park tersebut. Pada pertemuan bulan lalu, pejabat UNESCO mengatakan bahwa mereka meminta penilaian terbaru terkait dampak apa saja yang dapat ditimbulkan kepada pemerintah Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini belum juga mendapatkan tanggapan. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bernama Wiratno mengatakan bahwa penilaian baru sedang disusun dan dapat dikirim pada September bulan depan. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan terkait proyek yang berpusat di Pulau Rinca tersebut seperti apa. Tahun lalu, pemerintah mengatakan sedang membangun tempat wisata premium di kawasan tersebut dengan nuansa Jurassic Park. Dalam pernyataan terpisah, Wiratno mengatakan proyek tersebut mencangkup pekerjaan renovasi pada struktur yang ada dan tidak menimbulkan bahaya bagi komodo. Rima Melati Bilaut dari LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengatakan bahwa proyek tersebut dapat berdampak pada masyarakat setempat serta mengganggu komodo. Beliau mengatakan bahwa komodo perlu menjadi prioritas utama. Komodo perlu dilindungi di kawasan yang telah ditentukan. Apa yang terjadi dengan pembangunan Jurassic Park adalah penghancuran ruang hidup para komodo. Namun pemerintah tetap akan melanjutkan proyek ini, karena itu kita lihat saja selanjutnya seperti apa. Kita tetap mendoakan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup komodo sebagai hewan yang langka di Indonesia. Hewan dan tumbuhan langka adalah makhluk hidup yang jumlahnya sangat terbatas dan terancam punah jika tidak dilestarikan. Karena itu anak-anak, penting untuk kita sebagai manusia melestarikan keberadaan hewan dan tumbuhan langka, termasuk hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kehidupan kita setiap hari.
Melestarikan hewan dan tumbuhan adalah pengamalan Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketika kita melestarikan hewan dan tumbuhan, itu merupakan wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan, pencipta dari segala yang ada di bumi, semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, kita tidak hanya memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi penting juga untuk kita melestarikan. Misalnya tumbuhan, kita mengambil daunnya untuk dimakan, dimasak menjadi sayur lalu dimakan, tetapi kita pun harus menanam kembali supaya tumbuhan tetap lestari dan ada terus untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau contoh lain misalnya hewan, kita tidak hanya menggunakan hewan sebagai penjaga rumah, misalnya anjing peliharaan di rumah, atau daging hewan kita olah, lalu kita masak, kita makan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi kita harus merawat dan memelihara hewan dengan baik sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Misalnya anjing peliharaan diberi makan, diberi minum, tidak ditendang atau dipukul, dirawat dengan baik, supaya tetap bisa lestari keberadaannya bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, ada salah satu cara pelestarian tumbuhan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya adalah herbarium. Herbarium merupakan istilah yang pertama kali digunakan untuk tumbuhan obat yang dikeringkan sebagai koleksi. Seorang profesor botani di Universitas Bologna, Italia bernama Luca Ghini adalah orang pertama yang mengeringkan tumbuhan di bawah tekanan dan melekatkannya di atas kertas serta mencatatnya sebagai koleksi ilmiah. Herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk menaksir jenis dari suatu tumbuhan tertentu sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi tumbuhan. Herbarium dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya juga anak-anak. Nah, manfaat herbarium sangat besar ini menuntut adanya perawatan dan pengelolaan tumbuhan harus dilakukan dengan baik dan benar. Kita juga bisa belajar membuat herbarium sederhana sejak sekarang ya anak-anak, dengan menggunakan tumbuhan yang ada di sekitar kita yang tumbuh secara liar. Tujuan kita membuat herbarium bisa untuk koleksi pribadi, bisa untuk menambah pengetahuan tentang tumbuhan-tumbuhan lain, dan juga untuk menghias rumah kita. Nah, anak-anak, ayo kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan kertas bekas beberapa lembar. Yang kedua, siapkan juga beberapa lembar kertas bersih, bisa kertas HVS, kertas manila, atau kertas buffalo. Yang ketiga, pastinya siapkan tanaman yang akan dikeringkan. Anak-anak bisa menyiapkan tanaman yang unik dan estetik yang sangat indah sesuai dengan yang tersedia di sekitar rumah kalian. Yang keempat, siapkan setrika. Yang kelima, lem kertas. Dan yang keenam, bingkai. Tidak harus yang mahal ya, bingkai sederhana pun tidak apa-apa. Bagaimana cara mengerjakannya? Susunlah daun kering di atas kertas bekas. Tutuplah dengan kertas bekas lainnya. Pastikan dalam keadaan yang rapih ya anak-anak. Panaskan setrika pada suhu yang pas, jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas, agar tumbuhan benar-benar kering tetapi kertas tidak sobek. Ingat, hati-hati menggunakan setrika dan pastikan kalian dalam pengawasan orang tua saat menggunakan setrika. Bila setrika suhunya telah pas, gosokkan ke atas kertas dengan arah yang sama atau searah, cukup 2-3 kali, lalu matikan setrikanya. Kita angkat kertasnya dan kita lihat apakah daunnya sudah kering. Nah, kalau sudah kering, maka ini berarti siap untuk kita jadikan sebagai herbarium. Daun kering ini kita gosokkan lem, lalu kita tempel di atas kertas bersih dengan rapi dan indah.
dan siap untuk dimasukkan ke dalam bingkai. Nah, anak-anak bagaimana? Mudah bukan? Dunia penelitian Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri dengan koleksi herbarium. Ada gedung herbarium terbesar di Asia Tenggara yang ada di Indonesia. Namanya Herbarium Bogoriens, yang merupakan herbarium terlengkap dan tertua di Asia Tenggara, nomor 3 terbesar di seluruh dunia. Gedung tersebut terletak di Cibinong Science Center di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 yang lalu. Herbarium merupakan koleksi tumbuhan atau bagian tumbuhan yang diawetkan dan biasanya dikeringkan. Gedung yang merupakan bantuan hibah dari pemerintah Jepang ini menyimpan koleksi 2 juta tumbuhan, meliputi herbarium kering, herbarium basah, tumbuhan fosil, tumbuhan berbiji, dan ribuan mikroba jamur. Anak-anak, herbarium ini disimpan sebagai aset penting negara karena merupakan rujukan bagi ilmuwan-ilmuwan dunia yang ingin menambahkan jenis-jenis tumbuhan dari kawasan tropis. Herbarium biasanya dijadikan koleksi pribadi di rumah, namun ada pula yang menjualnya. Penjualan herbarium dapat mendulang banyak rupiah bagi pembuatnya. Rupiah adalah mata uang negara kita Indonesia. Nah, jika dijual ke negara lain, tentu akan dibayar dalam mata uang negara tersebut dan nilainya bisa lebih tinggi jika dirupiahkan. Sudah tahukah kalian tentang mata uang negara lain? Khusus untuk negara ASEAN, bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa menghafalkannya? Hari ini kita akan belajar menghafalkan mata uang negara-negara ASEAN dengan mudah menggunakan lagu. Nah, lagu juga bisa kita gunakan untuk menghafalkan ibu kota negara. Bagaimana? Siap untuk bernyanyi? Yang pertama, kita akan menyanyikan ibu kota negara-negara ASEAN menggunakan irama lagu Naik Becak. Dan yang kedua, kita akan menyanyikan lagu tentang mata uang negara-negara ASEAN menggunakan irama lagu Naik Delman. Indonesia, Jakarta, Filipina, Manila, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Darussalam, Tanda Seri Begawan, ibu kota negara ASEAN, Laos, Vientiane, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Thailand ada di Bangkok, semua 10 negara, ibu kota negara ASEAN.
Indonesia, Jakarta, Filipina, Manila, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota negara Asia, Laos, Vientiane, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Thailand ada di Bangkok, semua 10 negara, ibu kota negara ASEAN. Inilah mata uang negara di ASEAN, Kamboja, Myanmar, Filipina, peso, mata uang dolar di Brunei dan Singapura. Kalau Indonesia mata uangnya rupiah, mata uang Laos, Kip dan Malaysia ringgit, mata uang Thailand baht dan di Vietnam dong. Mata uang Laos, kita Malaysia ringgit, mata uang Thailand baht dan di Vietnam dong. Inilah mata uang negara di ASEAN, Kamboja, Myanmar, Filipina, peso, mata uang dolar di Brunei dan Singapura. Kalau Indonesia mata uangnya rupiah, mata uang Laos, Kip dan Malaysia ringgit, mata uang Thailand baht dan di Vietnam dong. Mata uang Laos, Kip dan Malaysia ringgit, mata uang Thailand baht dan di Vietnam dong. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Miss berikan setelah ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar video ini. Anak-anak bisa absen, menyebutkan nama, menyebutkan kelas, lalu memberikan komentar apapun tentang isi video ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar buat semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.